かっこいい。かっこいい。Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Tateshi yang sedang melakukan pertunjukan pentas samurai bersama timnya. Dan sebenarnya, Tateshi ini merupakan ahli samurai sungguhan. Namun, karena zaman sudah semakin modern, seorang samurai hanya dianggap kuno dan tidak ada lagi generasi yang melanjutkan. Sebelum ikut tim pentas ini, dulunya ia juga pernah bergabung dengan tim pentas seni yang ada di Amerika. Namun saat itu, Tateshi tak sengaja menusuk lawan mainnya dengan pedangnya hingga membuat orang itu tewas seketika. Untungnya Tateshi tidak dipenjara dikarenakan para polisi menganggap itu hal yang sangat wajar. Malam harinya, terlihat Tateshi dan semua rekan kerjanya yang lain sedang berpesta di sebuah klub malam. Pesta ini sengaja mereka adakan sebagai bentuk perpisahan untuk salah satu rekan mereka yang akan pensiun. Di waktu yang sama, ternyata di klub malam itu juga ada kelompok gangster yang sedang berkumpul. Di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu anggota gangster bernama Renjo. Terlihat saat itu ia sedang mencolok hidungnya dengan menggunakan sebuah alat pengukur genetik untuk mengukur seberapa kuat darah Jepang di dalam dirinya. Setelah diukur, ternyata alat itu hanya menunjukkan angka 50%, yang artinya Renjo telah tercampuri dengan darah dari bangsa lain. Kemudian Renjo menghampiri Tateshi dan semua rekannya, lalu memaksa mereka untuk memakai alat tersebut. Tateshi yang tidak suka dipaksa, ia pun langsung memberikan pelajaran kepada Renjo. Ketika Renjo akan melawan balik, tiba-tiba ketua gangsternya yang bernama Thomas meminta Renjo agar menghentikan pertengkaran yang tidak penting itu. Bahkan sebagai permintaan maaf, Thomas akan mentraktir Tateshi dan semua rekannya yang ada di sana. Setelah itu, Tateshi pun pulang ke rumah. Di situ, Tateshi langsung membersihkan pedang katana yang sangat disayangnya. Keesokan paginya kita diperlihatkan seorang kakek tua yang tinggal berdua bersama cucunya yang bernama Ayumi. Diberitahu kalau saat ini rumah si kakek sedang ditawar paksa oleh seorang ketua gangster yang bernama Thomas semalam. Namun si kakek sama sekali tidak akan menjual rumah itu sampai kapanpun, karena rumahnya ada barang peninggalan leluhurnya. Di tempat lain, diperlihatkan Thomas sang ketua gangster yang sedang berlatih tinju. Tak berselang lama ia didatangi oleh salah satu anggotanya, yang memberi kabar kalau ia masih belum bisa berhasil membeli paksa rumah si kakek. Mendengar kabar itu, Thomas yang kesal langsung menjadikan salah satu anggotanya sebagai sasaran emosi. Ternyata semua rumah yang ada di kompleks si kakek sudah berhasil dibeli paksa oleh Thomas. Dan Thomas ini bekerja sama dengan salah satu pejabat untuk membuat tempat pemandian air panas. Namun semua itu masih belum bisa terlaksana karena masih terhalangi rumah si kakek yang belum Thomas dapatkan. Kemudian Thomas menugaskan Renjo agar secepatnya bisa mendapatkan rumah si kakek dengan cara apapun. Keesokan harinya diperlihatkan si pejabat yang telah bekerja sama dengan Thomas sedang melakukan kampanye. Ternyata si pejabat akan mencalonkan diri sebagai wali kota, sehingga ia sok-sokan ingin peduli dengan masyarakat. Di tempat lain kita diperlihatkan Tateshi yang sedang melaksanakan pertunjukan pentas samurai. Namun saat matanya terkena sinar cahaya, tiba-tiba Tateshi pingsan dan kembali teringat dengan kejadian ketika ia di Amerika. Karena hal tersebut, pertunjukan pun terpaksa harus dihentikan. Keesokan harinya, Tateshi langsung diceramai oleh manajernya. Di situ si manajer kesal dengan Tateshi karena saat di pentas tadi ia malah pingsan dan terpaksa pentasnya harus dihentikan. Kemudian si manajer meminta kepada Tateshi untuk tidak pingsan lagi jika dirinya masih ingin bekerja. Tateshi pun beralasan kalau dirinya mempunyai fobia dengan sinar yang diarahkan ke matanya. Dan di situ, Tateshi berjanji akan terus berlatih untuk menghilangkan fobianya tersebut. Setelah mengobrol, Tateshi pun berlatih pedang dengan satu temannya.
Terlihat Tateshi yang sangat serius karena ia ingin menghilangkan fobianya terhadap sinar yang mengarah ke matanya. Keesokan harinya, terlihat Ayumi cucu si kakek yang sedang bersih-bersih di warung tempat sahabat Ayumi. Ternyata Ayumi bekerja paruh waktu di warung tersebut. Tak berselang lama ia didatangi oleh Renjo anak buah Thomas yang langsung bertindak kasar kepada Ayumi. Renjo mengancam apabila si kakek tidak mau menjual rumahnya maka Renjo dan semua anggotanya tidak akan berhenti mengganggu keluarga Ayumi. Tak lama kemudian, Tateshi datang ke warung dan langsung membantu Ayumi. Namun sayangnya di situ Tateshi tidak mau melawan, sehingga ia membiarkan dirinya dihajar oleh Renjo agar Ayumi bisa dilepaskan. Di keesokan harinya, diperlihatkan Renjo yang mendatangi rumah si kakek. Dan di situ ia datang bukan untuk bersilaturahmi, melainkan membuang sampah di halaman rumah si kakek agar si kakek semakin tidak betah tinggal di sana. Melihat perlakuan itu, si kakek hanya bisa terdiam lalu ia memilih pergi ke kuil untuk berdoa. Di situ si kakek tak sengaja melihat Tateshi yang sedang berlatih. Namun si kakek tidak memperdulikan hal itu dan ia pun langsung pergi. Malam harinya Ayumi kembali bertemu dengan Tateshi. Di situ, Ayumi langsung mengucapkan terima kasih kepada Tateshi karena ia telah menolongnya kemarin malam. Ayumi juga memberikan hadiah kepada Tateshi sebuah alat genetik. Ketika sampai di rumah, Tateshi pun mencoba alat tersebut untuk mengukur seberapa kuat darah Jepang yang ada di dalam dirinya. Hingga kemudian alat itu menunjukkan 100%, yang artinya ia memang asli keturunan darah Jepang yang tidak pernah tercampur dengan gen manapun. Diberitahu kalau hasil 100% sangat sulit didapat karena mayoritas warga Jepang kebanyakan sudah tercampur dengan bangsa lain. Di tempat lain kita diperlihatkan si pejabat yang sedang berada di klub malam untuk berdiskusi dengan Thomas si ketua gangster beserta anak buahnya. Di situ si pejabat mengkomplain kinerja Thomas yang sampai sekarang belum juga bisa membeli rumah si kakek. Kemudian si pejabat memanggil Ayumi yang kebetulan berada di sana. Pejabat itu berpura-pura baik, lalu meminta Ayumi untuk membujuk si kakek agar segera mau menjual rumahnya. Jika Ayumi berhasil maka ia berjanji akan memberikan apa saja yang Ayumi mau. Mendengar hal itu Ayumi pun hanya mengiyakan saja permintaan si pejabat yang padahal Ayumi tidak akan sudi menjual rumahnya tersebut. Keesokan harinya terlihat Ayumi yang sedang menonton pentas pertunjukan samurai. Tentu saja pemeran utama dari pentas itu adalah Tateshi. Ketika pentasnya dimulai terlihat Tateshi yang sangat lincah dan ia juga ingin membuktikan kepada si manager kalau dirinya sekarang ada peningkatan. Hingga ada cahaya yang mengenai matanya, Tateshi tidak pingsan, namun ia malah kembali teringat dengan kenangan masa lalunya. Akibat hal tersebut, Tateshi kehilangan fokus dan malah menghajar lawan mainnya sampai pingsan. Pentas itu pun harus dihentikan dan Tateshi terkena marah lagi oleh managernya. Beberapa hari kemudian, Ayumi mendatangi Tateshi di tempat latihan. Di situ Ayumi mengajak Tateshi berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya karena ia tahu Tateshi pasti terkena marah oleh si manager. Setelah berkeliling cukup lama, Ayumi mengajak Tateshi bermain permainan melempar shuriken. Terlihat Tateshi yang sangat mahir melempar shuriken, bahkan lemparannya itu tepat sasaran. Ketika akan pulang, Ayumi memberikan semangat kepada Tateshi agar pentasnya besok berjalan dengan lancar. Mendengar hal tersebut, Tateshi pun sangat senang karena baru kali ini ada orang yang memberikannya perhatian dan semangat. Keesokan paginya terlihat Ayumi dan si kakek yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Karena hampir setiap hari Renjo dan anak buah Thomas yang lain selalu membuang sampah di sana agar Ayumi dan kakeknya tidak betah. Setelah itu, si kakek mengajak Ayumi pergi ke kuil untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Saat sampai di sana mereka bertemu Tateshi yang sedang berlatih. Di situ Ayumi terlihat terkesima dengan Tateshi karena kehebatannya tersebut. Namun tiba-tiba si kakek berkata kepada Ayumi kalau dari matanya,
Tateshi ini seperti seorang pembunuh. Mendengar hal itu jelas Ayumi tidak percaya dengan omongan si kakek lalu ia lebih memilih pergi. Malam harinya si pejabat mengadakan kampanye di dalam sebuah gedung. Terlihat Tateshi dan si kakek juga yang berada di sana untuk mendengarkan kampanye tersebut. Di sini si pejabat berjanji, jika dirinya terpilih menjadi wali kota ia akan memberikan fasilitas gratis pemandian air hangat untuk semua warganya. Namun pemandian itu belum bisa terlaksana dikarenakan ada satu rumah yang belum bisa dibeli yaitu rumah si kakek. Kali ini, nampak semua warga sudah mulai termakan oleh omongan si pejabat kecuali Tateshi. Setelah acara itu, selesai si kakek memanggil Tateshi untuk mengobrol dengannya. Di sini si kakek mengatakan, kalau sebenarnya si pejabat adalah orang yang sangat licik. Si pejabat telah bekerja sama dengan gangster Thomas untuk membeli paksa tanah yang ada di dekat rumah si kakek termasuk rumahnya juga. Mereka selalu mengiming-imingi akan menjadikan tempat itu sebagai pemandian air panas gratis. Namun faktanya semua itu bohong. Si pejabat tidak akan menjadikan tempat itu pemandian air hangat melainkan akan membangun sebuah pabrik barang haram. Itulah alasan si kakek sampai sekarang tidak mau menjual tanahnya. Alasan kakek tahu semua hal itu karena Ayumi pernah mendengar pembicaraan si pejabat dengan Thomas saat mereka berada di klub malam. Mengetahui itu Tateshi pun berjanji akan membantu si kakek dalam mempertahankan rumahnya. Ketika mereka akan pulang Tateshi pun mengantarkan si kakek sampai ke rumah. Namun saat hendak menaiki motor tiba-tiba ada lampu mobil yang menyorot mata Tateshi dan inilah yang terjadi. Akibat terguling dari motor si kakek pun pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, terlihat Ayumi mendatangi Tateshi di rumah sakit. Di sini Ayumi tanya apa yang terjadi sama kakeknya sampai dirawat. Tateshi takut Ayumi marah dia tidak memberitahu kejadian yang terjadi. Tateshi akhirnya berbohong mengatakan bahwa si kakek tiba-tiba pingsan setelah makan jamuan yang dikasih oleh pejabat. Keesokan harinya Ayumi dan Tateshi mendatangi si pejabat di kantornya. Di sini Ayumi langsung menuduh si pejabat setelah meracuni si kakek agar rumahnya bisa cepat terjual. Si pejabat yang tidak merasa langsung marah dan mengusir Ayumi dan Tateshi pergi. Namun sebelum pergi Tateshi tiba-tiba mengamuk lalu menghancurkan barang yang ada di kantor si pejabat. Tateshi juga mengancam si pejabat agar tidak mengganggu Ayumi dan kakeknya lagi. Semua ini Tateshi lakukan untuk menutupi kesalahannya karena kita tahu yang membuat si kakek masuk ke rumah sakit adalah Tateshi itu sendiri. Malam harinya memperlihatkan Tateshi yang sedang latihan dengan beberapa rekan pentasnya. Tak lama datang aktor senior yang saya dulu pernah bergabung dengan tim pertunjukan pentas ini. Ketika Tateshi si aktor seperti pernah mengenalinya, namun dia lupa dan kapan pernah bertemu. Di waktu yang sama tiba-tiba ia didatangi oleh dua polisi lalu memintanya agar ikut ke kantor. Ternyata dua polisi ini akan menginterogasi Tateshi karena telah menghancurkan kantor pejabat tadi siang. Ketika diinterogasi Tateshi beralasan kalau dirinya melindungi Ayumi saat diserang oleh si pejabat. Pada akhirnya Tateshi pun dilepaskan karena polisi juga tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menangkap Tateshi. Kemudian kita akan dibawa ke masa lalu yang pada saat itu Tateshi masih anak-anak. Ternyata Tateshi kerap kali mendapatkan bulian dari teman-temannya. Sehingga Tateshi dibuli dan matanya sengaja disorot dengan kaca tiba-tiba matanya menjadi kabur dan Tateshi tak sengaja mendorong si bully sampai kepalanya terbentur hingga harus meninggal. Seketika akibat kejadian itu, Tateshi mengalami fobia terhadap cahaya yang disorotkan ke matanya. Dan saat itu juga, Tateshi disingkirkan dari desanya padahal ia merupakan satu-satunya keturunan samurai generasi terakhir. Adegan kembali ke masa kini dan memperlihatkan aktor senior yang baru ingat
bahwa Tateshi adalah mantan satu timnya dulu saat dipertunjukkan pentas di Amerika. Si aktor langsung menceritakan kepada si manajer dan semua rekan Tateshi saat dulu kejadian di Amerika. Saat itu, sebenarnya Tateshi menusuk lawan mainnya bukan karena tidak sengaja, melainkan dengan kesengajaan. Hal itu dapat diketahui saat sesudah kejadian Tateshi malah tersenyum dan malah seperti puas melakukannya. Tidak ada bentuk wajah penyesalan atau rasa bersalah saat kejadian tersebut berlangsung. Si aktor senior berpesan kepada si manajer dan semua rekan Tateshi yang ada di sini, yaitu sebaiknya mereka berhati-hati karena Tateshi merupakan ahli pedang sungguhan, bukan seperti mereka yang hanya memerankan peran bohongan. Setelah mengetahui hal itu, malam harinya terlihat Tateshi dihampiri oleh si manajer. Ternyata di sini si manajer berniat langsung memecat Tateshi karena insiden di Amerika serta telah merusak kantor si pejabat. Di situ Tateshi pun mencoba membela diri dengan mengatakan kalau kejadian di Amerika memanglah murni ketidaksengajaan. Namun si manajer yang lebih mempercayai omongan si aktor senior ia pun tetap memecat Tateshi. Keesokan harinya, Tateshi mendapat kabar dari Ayumi kalau kakeknya tidak berhasil diselamatkan karena terkena gagal otak parah. Mendengar hal tersebut, Tateshi pun langsung bergegas pergi ke rumah Ayumi untuk mengikuti pemakaman si kakek. Sesampainya di sana terlihat Ayumi yang sangat bersedih, karena sekarang ia akan hidup sendirian. Setelah pemakaman selesai, Tateshi yang merasa bersalah kepada Ayumi ia pun sempat akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan sebuah pisau. Namun saat mau melakukannya, ternyata Tuhan belum mengizinkan ia tewas, karena ia berpikir harus tetap melindungi Ayumi. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Ayumi yang didatangi oleh Renju dan Thomas si ketua gangster. Di situ mereka memaksa Ayumi untuk menandatangani surat pembelian rumah almarhum si kakek. Renjo juga sampai melakukan hal kasar kepada Ayumi. Di situ Ayumi mencoba melawan sampai tak sengaja menghabisi Renjo. Setelah Renjo tewas ia pun segera kabur ke kuil dan ia sangat ketakutan karena sebenarnya Ayumi tidak bermaksud menghabisi Renjo. Sesampainya di sana Ayumi bertemu dengan Tateshi dan langsung menceritakan semuanya. Tateshi pun berjanji akan melindungi Ayumi sampai kapanpun. Tak berselang lama datanglah Thomas dan para anak buahnya. Di situ salah satu anak buah Thomas meminta Tateshi agar menyerahkan Ayumi tanpa adanya perselisihan. Namun di situ, Tateshi mengatakan tidak akan pernah menyerahkan Ayumi. Di situ Thomas langsung menembak Tateshi sampai tersungkur. Kemudian Thomas dan anak buahnya membawa Ayumi dan meninggalkan Tateshi yang dikira sudah tewas. Namun setelah mereka pergi, Tateshi kembali bangkit karena ternyata tembakannya tadi mengenai shuriken yang ada di kantung jaketnya. Tateshi yang menyadari kalau Ayumi sudah berada di tangan Thomas dengan sigap ia pun langsung berencana menyerang markas Thomas hanya seorang diri. Sesampainya Tateshi di sana ia langsung mengamuk dan menghabisi satu persatu anak buah Thomas yang ada di sana. Hingga pada akhirnya, Tateshi berhasil membawa kabur Ayumi. Setelah Tateshi pergi terlihat Thomas yang marah besar kepada anak buahnya yang tersisa karena tidak bisa melawan Tateshi yang hanya seorang diri. Bahkan Thomas sampai menghabisi tangan kanannya karena terlalu banyak omong kosong. Di malam harinya diperlihatkan Tateshi yang membawa Ayumi ke rumahnya. Di sini Tateshi meminta Ayumi untuk bersembunyi karena ia yakin kalau para anggota Thomas akan memburu mereka. Tak berselang lama ternyata Thomas dan anak buahnya yang tersisa datang untuk mencari Ayumi dan menghabisi Tateshi. Terlihat si pejabat juga ada di sana dan ia langsung diberi pistol oleh Thomas untuk berjaga-jaga. Beberapa saat kemudian, Tateshi muncul dengan membawa pedang kesayangannya dan terjadilah pertempuran.
Setelah cukup lama bertarung, Tateshi akhirnya berhasil menghabisi ketiga anak buah Thomas dan kini berhadapan dengan si pejabat. Ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba Ayumi datang dengan membawa senjata dan mengarahkannya ke pejabat. Namun sayangnya si pejabat berhasil membidik Ayumi duluan hingga membuatnya tewas. Melihat hal tersebut tentu membuat Tateshi menjadi marah dan langsung melempari si pejabat dengan shuriken sampai berhasil membuatnya tewas seketika. Setelah itu, Tateshi tinggal berhadapan dengan Thomas dan pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah menghabisi Thomas, terlihat Tateshi juga yang terluka cukup parah. Tateshi ya sudah tak berdaya, ia pun merasa kalau hidupnya sudah tidak tinggal lama. Ditambah Ayumi juga sudah tidak ada, sehingga Tateshi memutuskan untuk menyusul Ayumi ke atas sana. Dan film pun selesai.